Shalom, selamat hari Minggu dan selamat Advent bagi kita semuanya. Kami menyampaikan salam dari para pendeta dan parhalado kepada semua jemaat HKBP Sutoyo dimanapun berada. Pada hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang memberi kesempatan kepada kita hingga bisa memasuki Advent ketiga ini. Melalui ibadah hari ini, kita juga diajak hidup tak bercacat sampai kedatangan Tuhan. Marilah kita mendekat kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan-Nya, sebab Dia telah datang melawat kita. Biarlah kita hidup tak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Di dalam hati yang taat dan sujud di hadapan-Nya, marilah kita memasuki hadirat-Nya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan 6. Kita membacanya secara responsoria. Nyanyian Ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah dan Bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang untuk menghakimi orang yang
Warta Jemaat dapat kita baca pada acara yang telah dibagikan melalui WA Group. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di Minggu Advent yang ketiga pada hari ini tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-24 saya bacakan bagi kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah mengikuti seminar yang dipimpin oleh dosen undangan dari luar. Dikatakan demikian, ketika dia mau menyampaikan seminarnya, dia melakukan sesuatu untuk membuka pemahaman pemikiran kami untuk memasuki seminar yang akan dia sampaikan. Dia menunjukkan selembar uang harga bernilai Rp100.000. Dia tunjukkan uang yang berharga yang bernilai Rp100.000. Lalu dia bilang dan tanyakan kepada semua kami yang ada di ruangan itu, siapa dari antara Anda yang menginginkan uang ini? Saya beri secara cuma-cuma, katanya. Lalu tentunya semua orang akan mengangkat tangannya. Termaksud saya ketika itu. Lalu kemudian sebelum saya menyampaikan, katanya lagi, saya mau mengubah kondisi uang ini, katanya. Di depan kami dia melipat-lipat, dia meremuk-remukkan uang itu. Lalu ketika diremuk-remukannya, lalu dia buka lagi, dilebarkan kembali, dia tanya lagi, siapa di antara Anda yang masih menginginkan uang ini, katanya. Lalu tidak mengurangi jumlah peserta yang mengangkat tangan, semua kami mengangkat tangan kami. Ya. Lalu dia berkata lagi, oke, saya akan memberikan ini,
Tetapi saya mau melakukan satu hal lagi. Dia letakkan uang 100.000 itu ke lantai, kemudian diinjak-injak olehnya. Lalu setelah diinjak-injak olehnya, dia ambil lagi dan menunjukkan kembali kepada peserta yang mengikut seminar. Dia tanya, siapa dari antara Anda masih menginginkan uang ini? Katanya. Tentu semua masih menunjukkan tangannya. Tidak mengurangi minat orang-orang untuk mengambilnya, memintanya, menerimanya. Lalu dia berkata kemudian, mengapa engkau masih mau menerima uang ini? Meskipun sudah diremuk-remukkan posisinya dan kondisinya tidak sama seperti semula. Kemudian sudah diinjak-injak dan kotor. Tetapi kenapa Anda masih menginginkan uang ini? Lalu di antara peserta seminar menunjuk tangan dan mengatakan, tentu saja kami akan menerima, karena meskipun sudah kotor, meskipun sudah lusuh dan remuk seperti itu, dia tetap memiliki nilai yang sama. Tetap nilainya 100.000. Ketika diinjak-injak, tidak mengurangi atau membuat nolnya hilang. Ketika diremuk-remukkan, tidak mengubah gambar orang yang di dalamnya. Nilainya tetap 100.000. Lalu dia katakan demikian, ya, bukan tampilan, bukan pula bagaimana indahnya, tetapi nilainya. Itu juga kelak yang akan Tuhan mintakan kepada kita. Dan saya pikir firman itu atau perkataan itu bisa kita bawa di dalam pemahaman firman hari ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, menguduskan. Dan semoga roh, jiwa, tubuh, nilai roh, jiwa, tubuh kita, nilai kita tidak berubah meskipun Anda semakin tua. Semakin lusuh, semakin tak bertenaga, semakin tidak menarik, semakin melemah. Tapi nilai roh Allah, nilai Allah di dalam diri kita, nilai kekudusan di dalam diri kita tetap melayakkan kita menjadi bagian kerajaan Allah yang sedang kita nantikan di dalam perayaan Advent kita hari ini dan di dalam menantikan kehadirannya yang terakhir sekali. Nilai. Lalu kemudian meskipun kita sudah banyak celah, kita mungkin sudah banyak melakukan dosa, kita sudah melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah, dan ketika kita mengubah kehidupan kita, kita memperbaiki kehidupan kita, kita mengalami pertobatan yang murni dari Tuhan, pertobatan yang murni dari jiwa raga kita, seperti uang yang kotor tadi, yang sudah diinjak-injak, kita tetap bernilai di mata Allah. Karena apa? Karena sang pemilik masih mengambil dan mengutip dan menjadikan kita berharga. Nilai masih ada di dalamnya. Apa yang mau dikatakan? Ya, keberdosaan kita tidak menghentikan kasih Allah untuk menerima kita. Tetapi keberdosaan kita yang kita hidupi secara terus menerus itu yang akan memperjauhkan kita daripada Tuhan. Oleh karena itu seruan firman hari ini, bagaimana kita supaya menjadi bagian dari kerajaan Allah. Supaya pada akhirnya nanti ketika Allah hadir, kita tidak hidup bercacat seperti yang disampaikan oleh tema minggu kita hari ini. Kita diterima dan terlihat ketika dia datang tidak bercacat, artinya adalah kita tetap memiliki nilai iman yang masih dipandang Allah. Meskipun terkadang kita sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Oleh karena itu bagaimana kita untuk mengkoreksi, adakah nilai itu di dalam diri kita? Adakah nilai yang berharga itu? Meskipun kita semakin menua, melemah, bahkan kita mungkin kotor di mata orang lain. Apakah nilai-nilai itu yang ada dalam diri kita? Itu yang disampaikan oleh firman ini dimulai dari ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa. Bersukacita. Berbahagia. Bersukacita senantiasa. Tidak melihat waktu. Tidak hanya ketika engkau menerima hadiah. Tidak ketika Anda menerima mungkin upah dari kerja Anda.
Tidak ketika Anda menerima sebuah keuntungan dalam kehidupanmu engkau bersukacita, tetapi senantiasa di dalam sulit, di dalam suka, di dalam sehat, di dalam sakit, di dalam segala hal Anda harus bersukacita. Karena apa? Karena kita mengingat aku harus hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Sukacita yang senantiasa. Bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa? Walaupun kita masih dibebankan dengan kondisi kehidupan yang rumit saat ini. Tentu ketika Anda tetap menanamkan pengharapan akan penyelamatan Tuhan dalam kehidupan. Ingatlah Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang memulai dan dia adalah Allah yang akhir. Dia juga adalah Allah yang dari Alfa dan Omega itu yang senantiasa ada bersama kita. Makanya dia berkata bahwa dia adalah Allah yang universal, yang dia hadir di mana saja, dia ada kapan saja. Ketika Anda sulit, Anda tidak sendiri. Dia menemani kita dan hal itu membuat kita bersukacita. Bersukacita di dalam segala hal itu, dan sukacita itu harus terlihat di dalam berdoa. Itu yang disampaikan ayat 17, tetaplah berdoa. Nilai seorang yang Kristiani yang mengikut dan menunduk kepada Tuhan adalah ketika dia tetap setia di dalam doanya. Ingat, setia di dalam doanya. Kenapa setia di dalam doanya? Karena banyak di antara kita yang berdoa tapi tidak setia dengan doa kita. Ya, contohnya kita bilang, Tuhan berkatilah anak-anakku supaya dia seturut dengan kehendak-Mu dan jalan-jalan-Mu. Berikanlah dia kepintaran, berikan dia masa depan yang baik. Tetapi untuk meluluskan dia masuk ke polisian, kita bayar mahal. Kita cari koneksi. Kita cari jalan-jalan bagaimana untuk batuluson, untuk bisa dia masuk di sana. Kita tak menghidupi doa kita. Ingatlah, orang yang murni, orang yang tidak bercacat kepada Allah adalah orang yang bersukacita dan mendoakan dan menghidupi doanya. Oleh sebab itu, silakan kita mengevaluasi diri kita. Yang ke-8 di ayat 18 dikatakan yang berikutnya adalah kita tidak bercacat. Memiliki nilai di hadapan Tuhan adalah ketika senantiasa mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk COVID yang masih kami hadapi hari ini. Yang membuat kami cerdas dan yang membuat kami semakin berakal pikiran memakai setiap yang apa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami memahami bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup ini ternyata tidak kekal. Hidup ini bergantung kepada Tuhan. Bersukacita senantiasa. Bersyukur, mengucap terima kasih. Jadi kesulitan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, baik perekonomian, tentang anak, tentang kesehatan, bahkan persoalan internasional yang kita hadapi, yang bisa menutupi yang lain-lainnya pandangan kita, yang kadang-kadang kita buat menjadi titik fokus pikiran kita, yang membuat kita menjadi berpikir hanya mengarah ke sana. Sehingga kita tidak melihat bahwa ada pengharapan di depannya. Kita selalu berpikir COVID ini akan menghambat hal-hal tertentu ke depan. Bahkan banyak orang yang menganggap bahwa dengan terjadinya pandemik ini akan mengurangi berkat-berkat Tuhan ke depan. Pandemik ini kita jadikan patokan untuk tidak berharap ke depannya. Tidak mengucap syukur, tidak melakukan yang terbaiknya. Tapi kita selalu berpikir bahwa ini akan menjadi batas bagi kita menerima berkat-berkat Tuhan. Itulah sebabnya firman ini selalu berkata, mengatakan senantiasalah bersyukur meskipun dalam kesulitan. Karena lihatlah, kesulitan itu tidak akan menjadi akhir dari kehidupan orang percaya. Karena pada endingnya di ayat 24 dikatakan, ia memanggil kamu adalah yang setia, ia juga akan menggenapinya. Karena pada akhirnya Tuhan akan menggenapi segala kehidupan manusia. Lalu kemudian dikatakan di ayat 19, janganlah padamkan roh. Saya mencari informasi
Di ayat 19 dikatakan janganlah padamkan roh. Lalu di ayat 23 dikatakan senantiasalah kita untuk menguduskan kamu seluruhnya dalam semoga roh, jiwa dan tubuhmu. Roh, jiwa dan tubuhmu. Kemudian jangan padamkan roh. Apakah roh ini sama? Roh yang di ayat 19 dikatakan adalah roh Allah yang sudah menjadi bagian kehidupan manusia, yang menyertai, yang membuat Anda percaya kepada Allah. Makanya iman adalah grace, pemberian, berkat daripada Tuhan. Dan roh itulah yang membuat kita memahami ini kehendak Allah, ini kesetiaan kami kepada Tuhan. Roh itulah yang membuat kita percaya. Lalu roh yang dibicarakan di ayat 23 ini apa? Roh, jiwa dan tubuh. Ternyata saudara, dalam diri kita ada tubuh. Tubuh ini fisik kita yang bisa tersentuh, yang bisa dilihat oleh banyak orang, yang bisa berinteraksi dengan orang lain. Inilah tubuh kita. Jadi katakan hendaklah menguduskan tubuh kita, artinya biarlah tubuhmu tetap menjadi bagian dari bait Allah. Jika bait Allah, jika Tuhan yang ada dalam tubuh kita, maka tanganmu tidak akan merampas hak orang lain. Kakimu tidak akan melangkah kepada hal yang menjauhkan dirimu kepada Tuhan. Mulutmu tidak akan berkata untuk merendahkan orang lain, melainkan untuk memuliakan nama Allah di dalam perkataan, pikiran kita. Itu yang dikatakan kuduskanlah. Lalu berbicara tentang jiwa, nefes, nafas. Itu yang ketika Allah menghadirkan manusia dari debu lalu kemudian mengembuskan nafas baginya. Itulah jiwa. Jiwa manusia adalah nafas yang diberikan oleh Allah. Apakah binatang juga memiliki jiwa? Ya, karena mereka juga memiliki jiwa. Namun perbedaannya, mereka tidak punya roh. Roh itu apa? Roh itu adalah daya dalam diri kita yang membuat kita mampu berpikir, dan daya itulah yang menjadikan kita semakin teguh memahami siapakah Tuhan kita di dalam roh itu, yang akhirnya daya itulah yang menjadikan kita beriman yang berkualitas dalam kehidupan ini. Itulah daya. Jadi saya pernah baca untuk menggambarkan roh, jiwa dan tubuh ini itu seperti radio. Kalau diingat zaman kita dulu ya, masih SMA ada radio yang bisa kita bawa kemana-mana. Radio itu ada baterainya. Lalu radio itu bisa menerima pancaran frekuensi untuk menangkap suara. Dan melalui radio itu kita bisa mendengarkan orang yang menyiarnya. Namun untuk menggambarkan roh, jiwa dan nyawa kita, roh, jiwa dan tubuh ini, radio itu adalah tubuhnya, baterai itu adalah jiwanya, kemudian daya listrik dari baterai itu adalah rohnya. Itu adalah daya yang membuat radio itu mampu menangkap frekuensi lalu menyiarkan atau memberitakan atau mengeluarkan suara yang menjadi informasi bagi orang lain. Demikian juga kita harus memahami bahwa hidup kita ini adalah tubuh yang diberikan Tuhan yang bekerja untuk melakukan kehendak Allah. Jiwa kita adalah hal yang akan menghadirkan daya roh yang menangkap kehendak Tuhan dan melaksanakan menghidupinya kepada sesama. Dan di sanalah pada akhirnya kita hidup kudus dan pada akhirnya dimampukan menjadi pemenang ketika Dia nanti kelak datang. Firman ini lagi-lagi berseru, bagaimana Anda mempersiapkan hati yang murni tadi, hidup yang murni tadi, jiwa yang murni, roh yang murni, untuk pada kedatangan Kristus, supaya pada akhirnya Anda, saya, kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Untuk sampai kepada nilai yang berharga di mata Tuhan. Maka kuduskanlah tubuh, roh, dan jiwamu. Dan lakukanlah tetap bersenantiasa bersuka cita, tetap berdoa, mengucap syukur. Jangan padamkan roh Allah di dalammu. Ingatlah, karena memang kita terpanggil untuk memuliakan Dia. Lalu yang kemudian dikatakan, supaya nilai kita itu berharga di mata Tuhan, dikatakan, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ya, sering sekali iman kita diuji. Sering sekali kita diuji di dalam pemahaman
teologi atau pemahaman dogmatika ajaran firman Tuhan kekristenan kita. Khususnya ketika kita berhadapan dengan yang tidak seagama dengan kita. Bahkan yang lebih repotnya adalah ketika kita berhadapan dengan sesama kita yang seiman. Sering sekali orang menilai kita, menilai iman kita, atau bahkan menganggap kita tidak beragama, menganggap kita hanya beragama KTP, menganggap kita tidak terlalu beriman. Dan orang lain ketika dia rajin beribadah, rajin berdoa, doanya panjang-panjang dan yang lain-lainnya, dianggap bahwa dialah yang paling bernilai dan dialah yang paling mampu. Kemudian ketika orang lain berfirman, lalu dia menjadi hanya tim penilai. Kemudian ketika dia yang berfirman, hanya firmannya lah yang benar. Ingatlah, banyak orang yang memandang rendah nubuat-nubuat firman Allah yang sudah diberitakan, bahkan pemberitanya sekalipun. Itu yang dihadapi oleh Paulus dalam teks ini. Ketika dia melayani di Tesalonika tidak seberapa lama, namun tetap jemaat berdiri. Ketika jemaat itu berdiri, rata-rata adalah non-Yahudi. Dan orang-orang non-Yahudi itu pada akhirnya melihat bahwa Paulus menjadi ancaman, lalu Paulus diusir dari sana. Namun ketika dia meninggalkan tempat itu, di sana terjadi pergolakan antara sesama yang beriman. Banyak yang mempertanyakan kapan Tuhan itu akan datang. Benarkah keselamatan itu ada? Lalu akhirnya hal itu membuat nubuat-nubuat yang sudah disampaikan berubah di dalam pemahaman oleh orang-orang yang ada di sana. Tetapi masih ada tetap yang setia kepada firman Tuhan. Banyak yang meragukan, oleh karena itu Paulus sampai 2 kali mengirimkan suratnya ke Tesalonika supaya memastikan jemaat di sana tetap memegang keselamatan yang telah mereka terima. Ya, banyak yang meragukan firman Tuhan. Banyak yang meragukan nubuat. Ingatlah, kalau Anda mungkin pernah baca peristiwa tenggelamnya Titanic, kapal Titanic itu. Katanya di dalam ceritanya, sejarahnya mengatakan orang yang membuat kapal Titanic menjadi kapal layar terbesar yang pertama sekali dengan kapasitas manusia yang bisa menempati beribu orang, mengatakan demikian. Bahwa kapal Titanic itu adalah kapal yang sudah didesain dengan sedemikian rupa, yang sangat kuat dan mampu berhadapan dengan ombak, topan atau apapun. Tuhan pun katanya, menurutnya tidak akan sanggup menenggelamkannya. Itulah kata sang pembuat kapal Titanic itu. Dia beranggapan bahwa nubuat Allah lah sang pencipta, Allah lah sang penguasa akan dunia ini seakan-akan ditaklukkan dengan kemampuan teknologinya. Tapi lihatlah, sekali berlayar, pada akhirnya kapal itu tenggelam. Itu membuktikan bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan nubuatkan itu adalah benar dan fakta. Maka jangan ragu. Biarlah firman Tuhan yang sudah menyerukan Anda sudah diselamatkan, maka terimalah keselamatan itu dan hidupilah supaya nilai Anda sebagai orang yang beriman yang dilayakkan Allah tidak hilang daripadamu. Lalu yang berikutnya dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tentu unang asal-asal dipangido, unang asal-asal dijalo, unang. Jangan hanya terima aja apa dikatakan orang langsung, apa yang disebutkan orang langsung. Begitu digosipkan seseorang tentang orang lain, langsung kita anut sebagai kebenaran. Ingatlah saudara, jangan terima itu. Di tengah-tengah gereja kita, banyak orang yang akan menyerukan hal-hal yang tidak benar dan dianggap benar. Mungkin kadang-kadang ketika ada hal yang diserukan di luar sana tentang pelayanan di tengah-tengah gereja ini, tentang para pelayannya, bahkan mungkin tentang kami para pendeta, disebarluaskan di luar sana. Dan mungkin kami tidak memberikan, atau orang yang tertuduh tidak menyampaikan klarifikasi tentang tuduhan yang disampaikan. Kami sedang menyerahkan perkara itu kepada Tuhan. Kami sedang menyerahkan perkara itu kepada Tuhan. Dan jika Allah yang berperang terhadap orang yang tidak menyampaikan hal yang tidak baik dan dianut oleh orang lain, maka Tuhanlah yang akan mengadilinya. Dan kami hanya cukup diam saja. Hoho ma'o aupe namar porang maradopun musuh. Dia yang berkata demikian. Jadi oleh karena itu saudara, terima hal yang baik. Jika Anda mendengar sesuatu yang tidak baik sekalipun, maka carilah kebenarannya.
supaya pada akhirnya yang kau hidupi, yang engkau terima dan Anda anut adalah baik adanya, tidak menjauhkan, bahkan menurunkan nilai Anda di mata Tuhan. Lalu yang terakhir dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jenis kejahatan. Itu tadi yang saya sampaikan juga, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, artinya setiap hal yang datang kepada kita, mari mengevaluasinya, jangan terima begitu saja. Kemudian lihat apakah ini layak di hadapan Allah atau tidak. Apakah ini akan membuat saya berdosa atau tidak. Supaya pada akhirnya saudara, nilai kita sebagai orang yang dikehendaki Tuhan menjadi bagian kerajaannya tidak terhilang daripada kita. Itulah seruan firman pada Advent minggu yang ketiga ini. Advent, sambutlah Dia. Jangan sampai Anda bercacat di hadapannya. Jangan hilangkan nilaimu di hadapan Tuhan. Ingatlah, Dia akan memanggil kamu yang setia. Ia juga akan menggenapinya, menggenapi apa yang Dia janjikan. Apa yang di Allah Kristus Yesus kita janjikan? Kehidupan yang kekal. Nengdo hodohot tusi, apakah Anda ingin ke sana? Maukah Anda bersama dengannya? Maka jangan hilang nilai imanmu. Hidupi turutilah untuk meraih nilai yang terbaik yang telah disampaikan oleh firman hari ini. Ada 7 hal, bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah, jangan padamkan roh Allah yang ada dalam dirimu, dan janganlah anggap rendah akan nubuat firman Allah, bahkan pelayannya sekalipun di dalam kelemahannya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Lalu yang ketujuh, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nilai itu akan semakin mengangkat engkau dan melayakkan kita di hadapan Allah. Semoga kita semua pada akhirnya menjadi sang pemenang di dalam mahkota kehidupan yang kekal. Biarlah kiranya Tuhan menyanggupkan kita untuk melakukan firman-firman-Nya. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang Maha Baik, untuk firman yang telah kami dengarkan hari ini. Sungguh Tuhan, kami berharga di hadapan-Mu. Dan harga nilai kami Engkau berikan dengan keselamatan yang melalui Tuhan Yesus Kristus yang sedang kami nantikan saat ini. Kami hendak menantikan Dia di dalam rasa syukur kami, di dalam doa kami, di dalam firman dan kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Dan di dalam hati kami yang ingin rindu melakukan hal yang baik, dan ajarkan mampukan kami untuk menjauhi tindakan yang jahat. Itulah yang akan menguduskan roh, tubuh, dan jiwa kami. Supaya pada akhirnya nilai kami di hadapan Tuhan sebagai yang berharga tetap kekal dan mengantarkan kami kepada kesenangan yang akan Tuhan sediakan bagi kami. Maka biarlah Tuhan firman-Mu tetap berbuah di dalam roh, pikiran, dan jiwa kami. Supaya pada akhirnya langkah kami di hadapan-Mu menuju kepada kekekalan itu tidak terhalang oleh dosa dan perbuatan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi sesama kami. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, Engkau melihat kehidupan kami masing-masing. Engkau melihat kerinduan kami masing-masing. Engkau juga melihat pergumulan hidup kami masing-masing. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang akan membantu setiap jemaat-Mu di dalam kerinduannya. Supaya tidak mengurangi nilainya untuk mengasihi, mempercayai Engkau Tuhan. Supaya pada akhirnya Tuhan ketika kami menanti-nantikan hari-Mu datang kelak, kami menjadi bagian orang yang diselamatkan. Kami menjadi orang yang menerima tempat di dalam kekekalan yang telah Yesus Kristus sediakan bagi kami. Maka Tuhan, biarlah hati kami semakin setia dan semakin rindu akan firman-Mu. Supaya ke depannya ya Bapa, kami tetap setia mengikuti peribadahan kami baik di gereja maupun di rumah yang sudah dilayankan oleh gereja-Mu Tuhan di kehidupan kami ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para pelayan-pelayan gereja-Mu. Biarlah Engkau memberikan kesatuan hati bagi kami untuk melakukan yang terbaik bagi jemaat-Mu. Dan melalui pelayanan-pelayanan kami Tuhan, jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam iman. Mereka semakin kuat untuk melakukan yang terbaik, mengucap syukur di dalam segala perkara dalam kehidupannya. Dan terlebih di khususnya hari ini Tuhan, dan pada saat ini kami tetap
menantikan Engkau. Dalam perayaan Advent yang ketiga dalam minggu ini Tuhan, kami tetap sedang mempersiapkan kehadiran-Mu ya Allah. Datanglah Engkau ya Juru Selamat, dan Engkaulah yang menyelamatkan dan membenarkan kami para hamba-Mu, para anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan di dalam darah Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kami siap dalam kedatangan-Mu kelak, siap di dalam Kristus Yesus, supaya kami pada akhirnya menjadi bagian kerajaan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami menghadapi begitu banyak kesulitan, khususnya Tuhan kami tetap masih bergumul dengan pandemi COVID-19 ini yang menghambati langkah kaki kami dalam kekhawatiran kami untuk bertemu dengan Engkau di dalam mezbah-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan menjawab setiap doa kami di waktu dan tepat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biarlah kami terus hidup dalam pengharapan Tuhan, supaya kami tidak dikalahkan oleh kekhawatiran, ketakutan kami, tetapi kami semakin Engkau berikan kebijaksanaan untuk menjalani hari-hari kami. Di atas segalanya ya Bapa, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan atas kebersalahan dan dosa kami, agar kami layak tetap menjadi anak-anak-Mu, kami layak menjadi berkat-berkat-Mu, kami layak menjadi hamba-Mu, dan kami Engkau layakkan menjadi bagian dari kerajaan-Mu di dalam penantian kami yang akan kehadiran-Mu yang terakhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Bila marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Horas.